Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa memberikan kuliah secara live, tetapi saya berusaha untuk memberikan penjelasan uh, mengenai bahasan yang harusnya saya sampaikan di kelas ya. Jadi sebenarnya bahasan yang akan saya bahas hari ini adalah tentang acid-base equilibrium, carbonate system, redox, kemudian precipitation and dissolution. Ini masih ada di bab 3 buku Mihalkic. Nah, kita mulai dengan acid-base equilibrium. Jadi ini kita masih berbicara tentang kesetimbangan, tetapi di sistem asam dan basa. Pertama-tama mungkin kita mengingat kembali gitu ya, apa sih sebenarnya definisi dari pH. Nah, pH sendiri itu adalah minus log konsentrasi H+. Jadi, ketika kita tahu konsentrasi H+, maka kita bisa menghitung pH. Misalnya, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 6. Berarti pH-nya sendiri adalah 6. Dan sebaliknya, ketika kita tahu misalnya air yang netral gitu ya. Air yang netral biasanya pH-nya di sekitar 7. Jadi misalnya kalau pH-nya 7, kita bisa tahu bahwa di dalam air tersebut ada konsentrasi ion H+ sebanyak 10 pangkat minus 7. Nah, kemudian ada juga yang namanya water equilibrium constant atau dissociation constant yang disimbolkan dengan Kw. Seperti kita tahu bahwa H2O itu akan terdisosiasi menjadi H+ dan OH-, dan Kw itu berkisar antara 10 pangkat minus 14. Sebenarnya angkanya berbeda-beda, sedikit berbeda-beda bergantung pada konsentrasi, pada temperatur, dan bisa dilihat di buku ya, temperatur berapa, Kw berapa. Tetapi dia berkisar di 10 pangkat minus 14. Dan untuk equilibrium quotient-nya sendiri, di sini adalah konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Nah, ini kalau diingat yang kemarin, ini kan berarti produk dibagi dengan reaktan. Nah, produknya adalah H+ dan OH- seperti yang ada di persamaan berikut. Dan reaktannya adalah H2O. Dan H2O sendiri kalau kita ingat rule yang 4 kemarin, itu nilai konsentrasi di equilibrium quotient-nya itu adalah 1. Jadi bisa kita bilang Kw itu adalah perkalian antara konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan acid-base equilibrium constant. Jadi ketika misalnya ada suatu asam dilarutkan di dalam air, dia akan terdisosiasi menjadi ion H+ dan asamnya, ion asam tersebut terpisah. Misalnya HCl, dia akan menjadi H+ dan Cl-, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang namanya acid-base equilibrium constant atau Ka. Ka itu adalah seperti biasa ya, H+ dikali konsentrasi H+ dikalikan dengan A- dibagikan dengan reaktannya, yaitu si senyawa asam gitu. Nah, Ka ini berbeda-beda dan contohnya bisa kita lihat di buku Mihalkic halaman 85 di tabel 3.5. Nah, ada yang namanya Ka ya. Ka itu adalah acid base equilibrium constant gitu. Nah, pKa sendiri tuh mirip-mirip dengan pH, tetapi kalau pKa ini adalah min log Ka gitu. Nah, daftar nilai pKa untuk berbagai jenis asam dapat dilihat pada tabel 3.5. Sebenarnya perhitungannya sama ya dengan perhitungan-perhitungan pada equilibrium yang sebelumnya telah saya jelaskan, tapi mungkin
untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sampel 3.6 gitu. Ini saya contohkan, ini soalnya saja gitu ya, dan beberapa cara atau tahapan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa persentase dari total amonia? Total amonia itu adalah NH3 ditambah NH4+ yang hadir dalam bentuk NH3. Jadi artinya yang ditanyakan adalah sebenarnya berapa persen sih NH3 ini dibandingkan dengan total amonia pada pH 7. Di sini ada juga nilai pKa untuk NH4 yaitu 9,3 dan Ka-nya sendiri diberitahu juga ini ya persamaannya gitu. Nah, jadi ini tuh ada NH4 kemudian dilarutkan di air dan terdisosiasi menjadi H+ dan NH3- sebenarnya gitu ya. Dan ada nilai Ka-nya 10⁻⁻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 ⁻
sehingga di sini kita bisa mengisikan konsentrasi H plusnya itu sebesar 10 pangkat minus 7. Nah, sehingga kita dari angka-angka ini ketika dimasukkan kita bisa mengetahui perbandingan antara NH3 dan NH4-nya gitu. Setelah kita ketahui perbandingannya, nah kita bisa tahu bahwa berapa sih persentase antara NH3 dibandingkan dengan NH3 ditambah NH4 gitu. Nah, ini example-nya mohon dikerjakan sebagai assignment ya. Dan ketika sudah submit assignment, dia akan menjadi otomatis menjadi absen untuk pertemuan kita yang harusnya di Kamis kemarin. Begitu. Silahkan masing-masing mengerjakannya. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan karbonat system, alkalinity, dan buffering capacity. Jadi kalau karbonat system itu ketika ada CO2 yang terlarut di air, nah kemudian terjadi beberapa proses, salah satunya dari bikarbonat. Jadi ketika CO2 ini dari gas menuju ke aqueous system ya, jadi kalau kita ingat kemarin ini adalah air water equilibrium, maka konstantanya adalah konstanta Henry. Kemudian dia akan berubah menjadi karbonat acid, karbonik acid ya, asam karbonat gitu ya. Kemudian asam karbonat ini akan terdisosiasi menjadi jadi bikarbonat ion dan H+. Dan kemudian ion bikarbonat ini kemudian menjadi ion karbonat gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada angka-angkanya semua ya, KH, KA1, KA2. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya. Ketika misalnya kita sudah tahu CO2 dalam gas itu berapa, di situ kita bisa tahu nih CO2 yang aqueous-nya berapa dalam kondisi kesetimbangan. Tentu semuanya di kondisi setimbang gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu semuanya, kita bisa hitung satu persatu. Ini misalnya dari CO2 yang di air, kita bisa hitung asam karbonat. Dari asam karbonat kita bisa hitung ion bikarbonat dan ion karbonat gitu ya. Nah, ketika sudah ada semuanya, kita bisa menghitung total inorganik karbonnya ya. Jadi total organik karbonnya adalah seperti pada persamaan ini.
gitu. Jadi konsentrasinya dijumlahkan semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya alkalinity. Alkalinity itu adalah ukuran dari kapasitas suatu badan air untuk menetralisir asam gitu. Jadi si alkalinity ini biasanya dalam mol per liter, tentu konsentrasinya semuanya juga dalam mol per liter. Jadi HCO3 minus ditambah 2 CO3 2 min ditambah OH min, ini semuanya basa ya. Kemudian dikurangi dengan H+ yang menyebabkan sifatnya asam gitu. Nah, di air yang masih bersifat natural gitu di pH 6 sampai 8, konsentrasi ion bikarbonat ini biasanya jauh lebih besar daripada karbonat atau hidroksid gitu ya. Sehingga kalau kita menentukan berapa sih alkalinitas dari air tersebut, maka bisa dihitung dari bikarbonat konsentrasi. Jadi konsentrasi bikarbonatnya saja, karena yang ini tuh kecil. Gitu. Nah, ada juga yang namanya buffering capacity. Buffering capacity ini adalah kemampuan air untuk bertahan, untuk mempertahankan pH ketika ada senyawa yang bersifat asam atau bersifat basa dimasukkan gitu. Biasanya di sistem freshwater atau di air freshwater system, buffering capacity ini didasarkan pada OH-, CO3 2-, HCO3 untuk basa, dan kemudian untuk asamnya di H+, H2CO3 dan HCO3-. Nah, kemudian ini juga ada contoh soal. Dia menceritakan bahwa acid rain itu atau hujan asam itu adalah suatu contoh dari efek pencampuran asam kuat dengan basa lemah gitu. Nah, acid rain atau hujan asam ini disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil ya, dan oksidasi senyawa SO2 menjadi asam sulfat gitu. Nah, kemudian asam sulfat udah jelas itu adalah asam kuat gitu ya. Dia akan masuk ke dalam danau, kemudian bereaksi dengan basa lemah yang ada di dalam danau tersebut. Nah, kemampuan danau untuk menetralisir input dari asam kuat yang masuk itu berdasarkan atau ya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu namanya alkalinitas gitu kan, atau bisa disebut juga dengan acid neutralizing capacity atau ANC. Nah, ANC di danau ini sangat bergantung pada konsentrasi bikarbonat. Ya, bikarbonat itu bisa menerima proton dan bereaksi sebagai basa bergantung pada reaksi yang ini H2CO3 menjadi HCO3- dan ditambah H+. Dan equilibrium quotient-nya ini ada yang jadi Ka1 itu sama dengan 10⁻⁻⁶ dan ini persamaannya ya, jadi HCO3- dikali H+ dibagi H2CO3. Nah, ini masih lanjutannya ya, jadi beberapa danau di Michigan tuh ya, dia punya konsentrasi bikarbonat yang rendah gitu karena dia si batunya itu dissolve-nya atau terlarutnya sangat lambat gitu. Nah, tipikal konsentrasi bikarbonatnya itu adalah 50 mikromolar. Dan H2CO3 itu memang tidak bisa dihitung directly atau secara langsung, tetapi
yang bisa dihitung adalah total inorganic carbon pada danau tersebut gitu ya. Jadi total organik karbonnya adalah HCO3 ditambah H2CO3. Jadi kalau kita tahu total inorganic karbonnya berapa, H2CO3-nya berapa, HCO3-nya berapa, maka H2CO3-nya bisa kita hitung. Nah, typical value of total inorganic carbon di danau kecil tersebut adalah sekitar 200 mikromolar gitu. Jadi kita sudah punya bikarbonatnya, kita sudah tahu inorganik karbonnya, maka kita bisa hitung H2CO3-nya. Gitu ya. Nah, tadi sebelumnya kan sudah ada equilibrium quotient-nya, maka dari situ kita bisa hitung H plus-nya. Nah, ini selain tadi ya, jadi ada dua contoh soal yang harus dikerjakan sebagai absen untuk sebagai absen otomatis gitu. Jadi ketika kalian sudah submit dua exercise ini, maka otomatis absennya akan terisi. Begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi ini ada sedikit lagi ya. Jadi ada yang namanya oxidation dan reduction. Atau mungkin waktu SMA kita sebutnya redox gitu ya, reaksi redox. Nah, beberapa reaksi kimia itu bisa terjadi karena adanya transfer elektron antara spesies kimia yang berbeda. Ini contohnya ya, jadi ada Mg solid ditambah 2HCl, maka dia akan menjadi MgCl2 dan H2 gitu ya. Nah, Mg ini kan dia tidak bermuatan ya, sehingga kita bisa bilang muatannya adalah 0. Sedangkan di MgCl2 itu, Cl itu adalah minus 1, dikali 2 jadi minus 2, kemudian agar dia tidak ada muatan totalnya adalah 0, maka Mg di sini adalah plus 2. Dari 0 ke plus 2 itu terjadi oksidasi gitu ya, karena dia bilox atau bilangan oksidasinya bertambah. Nah, ini sebaliknya. Ini HCl, Cl itu minus 1, kemudian H itu plus 1, kemudian di sini ada H2, jadi hanya dari plus 1 menjadi 0. Nah, ini dia tereduksi gitu ya. Nah, tereduksi. Nah, yang mengalami oksidasi itu namanya reduktor gitu, atau di bahasa Inggrisnya reduktan. Jadi di sini Mg-nya berperan sebagai reduktor dan dia merupakan elektron donor. Nah, di sini Mg melepaskan elektron sehingga dia muatannya bertambah gitu ya, jadi positif. Nah, sedangkan untuk reduksi itu karena dia menjadi elektron aseptor. Nah, di sini oksidatornya adalah HCl. Nah, bagaimana sih cara menentukan bilangan redox? Di sini kita bisa lihat ya, ada atom-atom H+, O, N, dan S, itu masing-masing dia punya bilangan oksidasinya masing-masing. Jadi ketika kita melihat ada senyawa yang terdapat atom-atom H, O, N, S, dan sebenarnya ada yang lain gitu ya, misalnya kayak Cl ini, itu bilangan oksidasinya sudah bisa ditentukan. Jadi ketika ada yang berikatan dengan atom-atom ini, maka kita bisa menentukan senyawa tersebut bilangan oksidasinya berapa. Dan ini yang terakhir yaitu adalah precipitation and dissolution gitu ya. Jadi dia itu ada reaksi yang menggambarkan gitu ya disolusi dari sesuatu senyawa yang berbentuk solid atau es untuk membentuk spesies yang soluble di dalam air gitu.
Atau sebaliknya ya, tadinya soluble dalam air menjadi solid. Nah, soluble menjadi solid itu biasanya disebutnya presipitasi gitu. Contohnya ini ya, CaCO3, ini S ya, solid, kemudian menjadi Ca2+ dan CO3 2-. Nah, di sini kesetimbangannya itu digambarkan atau disimbolkan menggunakan KSP, yaitu seperti biasa produk Ca2+ dikali CO3 2- dibagi dengan CaCO3 solid. Nah, karena rule yang 4 tadi, kalau solid itu adalah ini ya, kalau solid itu kan 1 ya. Jadi KSP itu adalah perkalian dari produk gitu. Jadi perkalian dari konsentrasi Ca2+ dan CO3 2-. Solubility itu apa? Solubility itu adalah kuantitas maksimum yang bisa terdissolve atau terlarut dalam suatu solvent tertentu pada kondisi tertentu. Gitu. Seperti itu. Jadi ini yang terakhir, kalau misal ada pertanyaan bisa tanya saya melalui WhatsApp ya. Jadi karena ini satu arah dan tidak ada apa ya, biasanya kan kalau di kelas saya ada pengerjaan soal gitu ya, contoh soal, jadi mungkin sekitar 10-20 menit. Jadi kalau misalnya satu arah seperti ini, memang materinya akan disampaikan dengan lebih cepat sebenarnya. Tetapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan kepada saya melalui WhatsApp. Dan baik, terima kasih. Sampai di sini dulu kuliahnya, dan kuliah dari saya sudah selesai. Ya, mulai dari kemarin ya, activity, kemudian kinetics, kemudian kesetimbangan ya, kesetimbangannya sampai dengan yang tadi barusan presipitasi disolusi, gitu ya. Untuk minggu depan pengajarnya akan berganti. Gitu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sebelumnya karena pada beberapa waktu kemarin itu saya banyak berhalangan gitu ya. Jadi mohon maaf, dan semoga materi kuliah ini cukup jelas dan mudah dimengerti. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, bisa hubungi saya lewat WhatsApp. Bisa ditanyakan ke ketua kelasnya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.